mengkaji kesadaran. Karena kesadaran adalah gerak-geriknya hidup. Dan hidup di setiap detiknya itu berubah. Perubahan hidup yang terjadi di setiap detik itu berkembang. Nah, berkembangnya perubahan hidup, inilah kesadaran. Dalam istilah lain, berarti di setiap detik hidup itu update secara otomatis, ya. Dengan istilah lainnya, berarti di setiap saatnya secara otomatis hidup itu update, memperbaharui dirinya sendiri. Dan itu di luar kuasa makhluk, gitu. Itu di luar kuasa makhluk, karena itu adalah kuasanya hidup, haknya hidup. Nah, kesadaran adalah gerak-geriknya hidup, perkembangan gerak-geriknya hidup. Kesadaran adalah perkembangan gerak-geriknya hidup ketika hidup itu berubah di setiap saatnya. Tentang hidup, kita tidak bisa cawe-cawe, tidak bisa ikut campur. Nah, untuk menguasainya, untuk memilikinya, kesadaran. Yang kita kaji kesadarannya. Yang kita kaji gerak-geriknya, bukan hidupnya. Bukan hidup, tapi gerak-gerik hidup yang berubah, yang terjadi di setiap saatnya. Jika tidak, pasti tertinggal, pasti tidak sesuai dengan hidup. Nah, agar sesuai dengan hidup yang update di setiap saatnya, maka kesadaran juga harus diupdate setiap saatnya supaya sesuai dan tidak tertinggal. Saya beri contoh filosofi atau penggambaran. Kalau hidup itu dipersamakan dengan wujud, maka kesadaran itu adalah bayangan dari wujud yang tersorot oleh cahaya. Ketika kita berdiri di samping cahaya, maka tempat yang tertutupi oleh kita yang sedang berdiri di samping cahaya itu akan terdapat bayangan dari wujud kita. Ini filosofinya. Nah, jika posisi kita dengan cahaya yang menyorot diri kita itu maksimal, maka bayangan dari wujud kita juga sesuai dengan wujud kita. Namun, jika posisi kita berdiri jaraknya tidak maksimal dengan cahaya yang menyorot diri kita, maka hasil bayangannya pasti tidak sesuai dengan wujud kita.
wujud kita kecil, bayangannya bisa besar, atau wujud kita pendek tapi bisa menghasilkan bayangan yang panjang, yang tinggi. Jika jarak kita dengan cahaya yang menyorot diri kita tidak sesuai, berubahnya sama-sama berubah. Ketika kita menggerakkan tangan, bayangan kita pun sama, tangannya bergerak, tapi bentuknya tidak sesuai dengan aslinya. Itu filosofinya, itu penggambarannya, kaitan antara kesadaran dengan hidup. Karena kesadaran adalah gerak-geriknya hidup, dan hidup itu di setiap detiknya berubah, maka kesadaran pun harusnya sama. Ya, harusnya sama. Artinya, agar sama, agar sesuai dengan aslinya, agar supaya sesuai dengan hidup, maka kesadaran pun harus kita update. Nah, yang update kesadaran itu kita. Kita itu siapa? Aku. Yang update kesadaran itu adalah aku. Nah, sekarang pertanyaannya, kita yang saya maksud itu apa? Aku maksud. Nah, siapa aku itu? Nah, aku ini loh yang punya tugas mengupdate kesadaran. Aku itu siapa? Apakah ini wujud ini? Aku yang dimaksud di sini bukan itu. Aku yang dimaksud di sini adalah sukma. Manunggalnya 4 anasir atau manunggalnya sedulur papat. Nah, aku ini yang punya tugas, yang punya tanggung jawab mengupdate kesadaran di setiap saatnya agar sesuai dengan hidup yang di setiap saatnya update secara otomatis. Jika tidak, tertinggal. Jika tidak sesuai. Harusnya, karena kesadaran itu adalah gerak-geriknya hidup, harusnya kalau kesadaran itu sesuai dengan yang bergerak, sesuai dengan yang bergerik, sama persis dengan yang bergerak, sama persis dengan yang bergerik, tidak ada yang tidak diketahui, itu nggak ada. Yang tidak bisa dipahami itu nggak ada. Yang tidak bisa dimengerti itu nggak ada. Lawang bareng. Gerak-gerik dengan yang bergerak dan bergerik bareng. Bagaimana mungkin nggak ngerti lawang bareng bersama? Nggak mungkin, nggak paham itu nggak mungkin lawang bareng bersama nunggal. Nggak tahu, nggak mungkin. Harusnya ngerti, harusnya paham, harusnya tahu. Kalau sampai tidak mengerti, tidak memahami, tidak mengetahui, berarti antara kesadaran dan hidup tidak sesuai, tidak seimbang. Antara gerak dan gerik, dan yang bergerak tidak sama. Makanya nggak tahu. Kenapa hal ini terjadi? Kesadarannya kuno, kesadarannya tertinggal di belakang.
Kenapa bisa kuno? Kenapa bisa tertinggal di belakang? Karena tidak terupdate, tidak diupdate, tidak diperbaharui setiap saatnya. Sementara sedangkan hidup setiap saatnya itu berubah. Kalau saat mungkin yang paling singkat saat ya, bukan detik ya. Saat itu lebih singkat dibanding detik. Nah, setiap saatnya hidup berubah. Setiap saatnya secara otomatis hidup update. Kesadarannya enggak, ya tertinggal, enggak sesuai. Jikalau kesadaran yang merupakan gerak-geriknya hidup sesuai, seimbang, sama persis dengan hidup yang bergerak dan bergerik, apapun itu tidak mungkin tidak bisa dimengerti. Apapun itu tidak mungkin tidak bisa dipahami. Apapun itu tidak mungkin tidak bisa diketahui. Semuanya bisa dimengerti, segalanya bisa dipahami, seluruhnya bisa diketahui. Salah satu contoh sederhana saja yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Ini contoh sederhana. Saat ini adalah bulan puasa. Saat sekarang ini adalah bulan puasa atau bulan Ramadan. Bulan di mana saudara-saudara kita umat muslim sedang melakukan kegiatan-kegiatan khusus. Dan kegiatan-kegiatan tersebut lebih banyak dilakukan malam hari. Mulai dari selepas ba'da isya hingga subuh. Itu dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan. Dan saya rasa kita juga dulunya sama seperti itu. Sebelum kita mengerti, sebelum kita memahami, sebelum kita mengetahui titik hakikatnya, kita pun sama melakukan seperti itu. Karena pelajaran syariatnya memang seperti itu. Artinya, tidak sepanjang malam itu hening. Bahkan di tempat-tempat tertentu itu semalam suntuk. Nah, kalau di sini, di wilayah sini tidak semalam suntuk. Karena apa? Karena mayoritas orang-orangnya itu sibuk bekerja, sehingganya mereka membagi waktu. Hanya beberapa saja yang melakukan kegiatan semalam suntuk. Sedangkan mereka yang punya tanggung jawab, khususnya para pengabdi negara, itu mengatur waktu. Jangan perhatikan saja. Kalau belum jam 12 malam, pasti berisik, pasti rame, ndak hening. Nah, selama bulan Ramadan ini, hal ini kan terjadi di setiap malamnya. Karena kesadaran panjenengan, kesadaran kuno, kesadaran yang tidak selalu terupdate di setiap saatnya, seperti halnya hidup yang selalu update di setiap saatnya, panjenengan nggak ngerti, nggak bisa memahami, nggak bisa mengetahui selahnya. Sehingganya ketika praktek belajar, ya semrawut. Semrawutnya gimana? Di mana kegiatan-kegiatan itu terdengar dari berbagai penjuru, nah Nah panjenengan malah patrap samadhi.
sini. Padahal semedinya panjenengan, oh saya yakin itu semrawut. Lawang krungu swara kokono, krungu swara mesti semrawut lah. Tapi panjenengan tetap kekeh memilih tatrap samadhi di tengah-tengah kebisingan tersebut daripada kadangan bersama saya di sini. Selepas jam 12 malam menginjak jam 1 dini hari, sepi banget. Ala panjenengan malah tidur. Biasanya malah tidur jenengan. Ketika hening, malah tidur. Ini contoh sepele gitu loh. Ini contoh sepele. Benar itu kan hal yang sepele dan setiap malam kita alami loh. Setiap malam kita alami selama bulan Ramadan ini. Tapi kan sudah berapa hari coba berjalan bulan Ramadan ini? Nah, jenengan nggak ngerti-ngerti, nggak paham-paham, nggak tahu-tahu caranya, akalnya gimana gitu, nggak ketemu-ketemu. Itu menandakan kalau kesadaran panjenengan tertinggal. Bisanya tertinggal, nggak diupdate setiap saatnya. Itu contoh. Kalau kesadaran kita selalu kita update, kita perbaharui di setiap saatnya. Seperti halnya hidup yang di setiap saatnya berubah, yang di setiap saatnya terupdate. Pasti kesadaran kita sesuai dengan hidup kita. Karena kesadaran adalah gerak-geriknya hidup. Nah, kalau kesadaran itu gerak-geriknya hidup, kenapa harus diupdate Pak Web? Ya pasti sesuai dengan gerak-geriknya hidup lah. Lawang kesadaran itu gerak-geriknya hidup. Tanpa diupdate sekalipun, jika hidup itu update, otomatis kesadaran juga ikut update. Bener. Tapi coba simak lagi videonya ketika saya memberikan penggambaran antara kesadaran dan hidup kalau diumpamakan wujud dan bayangan tadi. Sama enggak? Ketika kita berdiri di samping cahaya dan jarak berdiri kita itu maksimal, sudah pasti bayangan kita sesuai dengan diri kita. Tapi jika berdirinya kita itu tidak maksimal dengan jarak cahaya yang menyorot ke diri kita, mesti nggak sesuai. Saya orangnya kecil kurus gini, bayangan saya bisa gemuk loh. Ya, ayang-ayangku, bayangan saya bisa gemuk. Kalau posisi berdiri saya dekat cahaya itu tidak maksimal. Nah, itu penggambarannya. Ketika tangan saya bergerak, sama. Bayangan saya juga, ayang-ayang saya juga ikut bergerak. Tapi bentuk bayangan tangan saya itu lebih besar, lebih panjang. Katakanlah seperti itu. Padahal tangan saya segini. Itu penggambarannya. Tapi namun kalau kesadaran kita update di setiap saatnya, kita perbaharui di setiap saatnya, seperti halnya hidup yang secara otomatis berubah atau terupdate di setiap saatnya, pasti sesuai. Karena sama, maka tidak ada sesuatu apapun yang tidak bisa kita mengerti. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak bisa kita pahami. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak bisa kita ketahui lebih dalam. Ada beberapa orang yang meminta kepada saya untuk membuat konten video yang isinya adalah tatrap samadhi agar supaya bisnisnya lancar, dagangannya laris, dan sejenisnya.
Awalnya baru 1-2 orang yang meminta saya membuat konten seperti itu. Lama-lama banyak. Awalnya saya anggap ini orang yang sama, mungkin hanya ganti nomor. Orang yang sama, mungkin hanya ganti nomor saja. Saya nganggapnya gitu. Lah kok lama-lama banyak, dan ada kalanya dalam waktu yang sama itu WA bareng. Berarti kan bukan orang yang sama. Permintaannya yang sama, yaitu meminta saya untuk membuat konten video yang isinya menggunakan wahyu pancagaib alias melakukan patrap samadhi agar supaya dagangannya laris, bisnisnya lancar, pekerjaannya banyak order dan lain sebagainya. Nah, apa kaitannya dengan ungkapan yang diungkap tadi Pak Web? Nah, di sini ungkapannya. Kalau kesadaran kita selalu terupdate di setiap saatnya, seperti halnya hidup yang secara otomatis selalu update di setiap saatnya, pasti sesuai, pasti sama. Karena sesuai antara kesadaran dengan hidup itu selalu sesuai, selalu sama. Karena kesadaran adalah gerak-geriknya hidup, maka tidak ada sesuatu apapun yang tidak bisa kita mengerti. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak bisa kita pahami, dan tidak ada sesuatu apapun yang tidak bisa kita ketahui. Semuanya bisa kita mengerti dengan mudah. Segalanya bisa kita pahami dengan mudah. Seluruhnya bisa kita ketahui dengan mudah. Karena apa? Karena kesadaran adalah gerak-geriknya hidup. Mustahil tidak mengerti itu mustahil. Tidak memahami itu mustahil. Tidak mengetahui itu mustahil. Pertanyaan saya belum dijawab Pak Bro. Apa hubungannya dengan ungkapan itu? Dengan permintaan orang-orang itu? Nah, hubungannya di sini. Pak Web, tolong dong. Ada yang bilang, Pak Web please. Ada yang gitu. Pak Web, saya mohon dengan kesadaran cinta kasih sayang bla 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 bla. Enak sih ngono. Saya mohon, buatkan konten video buat saya. Margo wongnya akeh dadine kami ya. Buatkan konten video buat saya. Konten di mana di dalamnya tuntunan tentang patrap samadhi menggunakan kunci, menggunakan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, yang mengarah agar supaya dagangan saya laris. Ada yang bisnis supaya bisnis saya lancar, supaya saya banyak order dan banyak macam-macam. Permintaan tersebut adalah permintaan tentang kehidupan. Jadi tidak layak kita menggunakan wahyu pancagaib, karena wahyu pancagaib adalah hakikat hidup. Sedangkan yang diminta atau permintaan orang-orang tersebut adalah hakikat kehidupan. Jadi ada perbedaan antara hakikat hidup dan hakikat kehidupan. Kalau dalam pemahaman spiritualnya disebut sebagai syariat dan hakikat. Jadi antara syariat dengan hakikat itu berbeda, walaupun secara bijak keduanya harus seimbang. Walaupun keduanya teristilah harus seimbang, tapi tidak bisa hakikat disyariatkan, syariat dihakikatkan. Hidup di kehidupan, kehidupan dihidupkan, itu tidak bisa, karena beda-beda hakikatnya, beda lungguwe. Permohonan saudara-saudara kita terkait konten
agar supaya dagangan, bisnis, usaha dan bla 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 lainnya itu laris, lancar, menguntungkan dan lain sebagainya. Itu urusan hakikat kehidupan. Nah, wahyu pancagaib itu tentang hakikat hidup. Jadi tidak bisa. Sekalipun bisa, tidak layak. Kalau wahyu pancagaib yang kita patrapkan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, wahyu pancalaku atau iman kita gunakan untuk kehidupan, tidak sesuai gitu. Nah terus kepiye Pak Web? Kalau soal kehidupan ya kita hadapi dengan kehidupan gitu. Kalau soal syariat ya kita hadapi dengan syariat gitu. Kalau tentang hakikat ya kita hadapi dengan hakikat, tentang hidup ya kita hadapi dengan hidup. Ini di sini yang dimaksud daripada mencampur adukan itu di sini. Jadi kalau soal supaya dagangannya laris, bisnisnya lancar, menguntungkan, usahanya banyak order, proyeknya banyak order, nggak perlu pakai wahyu pancagaib, nggak pantas, nggak sesuai gitu. Kaitannya dengan yang saya uraikan tadi, itu dikarenakan kesadarannya tidak terupdate. Kesadarannya tidak terupdate di setiap saatnya. Jadi kesadaran kuno itu digegem, terus dinggo. Kesadaran yang sudah tertinggal ini dipertahankan terus dinggo. Jadi dipertahankan itu tidak cukup, jadi dipertahankan, dikembangkan. Makanya saya memberi motivasi kan, pertahankan dan kembangkan, perluas agar menjadi universal. Nah ini kesadaran kuno, kesadaran kadaluarsa dipertahankan dan digunakan untuk menghadapi yang baru-baru. Ya nggak bisa. Lawang kesadarannya lawas ngadepi sing anyar-anyar, ya kaget, rontak hatinya. Nah kalau kesadarannya terupdate di setiap saatnya, terbaharui di setiap saatnya, ngerti, paham, tahu, supaya dagangannya laris, supaya bisnisnya, itu tahu, itu paham dan itu ngerti. Bisanya tidak mengerti, bisanya tidak paham, bisanya tidak tahu karena kesadarannya kesadaran kuno. Jika yang meminta saya untuk membuat konten itu kadang putra maksudnya. Nah kalau orang awam berarti kesadarannya belum bangun, masih tidur. Kalau kesadarannya sudah bangun mesti ngerti, paham dan tahu. Lah untukku yang masih awam Pak Web, kasih bocoran dong, kan saya belum tahu. Untukku yang putro, untukku yang kadang panjenengan Pak Web, kasih bocoran dong. Kan kesadaran saya kesadaran kuno, belum terupdate, artinya saya tidak tahu, belum tahu. Jadi minta bocorannya. Dan saya rasa itu bukan sesuatu buat saya, tapi bukan wahyu pancagaib yang digunakan, bukan wahyu pancagaib. Kalau tentang urusan kehidupan ya dihadapi dengan sistem kehidupan, bukan sistem hidup. Kalau sistem hidup yang digunakan untuk menghadapi kehidupan, hancur kehidupannya, tidak sesuai. Karena hidup itu kalau diwujudkan lebih besar daripada kehidupan, jadi tidak muat. Madai hidup itu kehidupan tidak muat. Nah terus bagaimana?
nggak usah meminta konten video kepada saya tentang Patrap Samadhi yang bertujuan agar supaya dagangannya laris, bisnisnya lancar, usahanya banyak order dan bla bla lainnya, berinti menguntungkan. Karena kehidupan itu sesungguhnya karma. Kehidupan itu sebenarnya adalah kejadian karma atau kejadian sebab akibat. Nah, karena kehidupan itu tentang karma, kehidupan itu soal sebab akibat. Aslinya kan gampang. Tentang permohonan-permohonan tadi loh, aslinya kan gampang. Dari sini saja harusnya kita udah mudeng, udah paham, udah ngerti. Kehidupan itu tentang karma. Kehidupan itu soal sebab akibat. Nah, dari sini saja kita harusnya tahu, udah bisa mengerti dan paham bahwasanya untuk bisa mendapatkan ikan di laut dalam, kita harus mancing. Kalau ingin mendapatkan ikan terbaik, pakannya harus mahal. Harusnya kan ketemu itu. Nah, kalau saya ingin dicium orang, ya kamu harus banyak nyium. Namanya juga karma, sebab akibat toh. Kalau menginginkan kebaikan, berarti kita harus melakukan kebaikan. Aslinya sederhana, Mas. Gitu. Aslinya sederhana. Karena apa? Karena kehidupan itu soal karma. Kehidupan itu tentang sebab akibat. Jadi tidak perlu diupayakan dengan nggak perlu. Asli itu hukum alam. Gitu. Tanpa menggunakan ilmu pelet sekalipun, kalau kita itu menghargai lawan jenis, ya pasti lawan jenis klepek-klepek lah sama kita. Kan ngono. Karena kan seperti itu. Sebab akibat kan seperti itu. Kalau soal keburukan, kalau ndak mau dipukul orang, ya jangan pernah mukul orang, kan gitu. Itu kehidupan. Nah, itu tidak dimengerti, tidak dipahami, tidak diketahui. Untuk putro berarti kesadarannya tidak terupdate. Untuk orang awam berarti kesadarannya masih tidur. Lah kalau supaya dagangannya laris Pak Web, menguntungkan seperti ini. Tutup poin saja. Enggak, saya enggak suka berbelit-belit, itu enggak suka. Karena kehidupan adalah karma. Karena kehidupan adalah sebab akibat. Sekarang gini aja, untuk panjenengan yang sedang berdagang, punya duit berapa? Ini di luar modal dagang, di luar modal usaha. Keuntungan dari dagang itu berapa? Keuntungan dari bisnis itu berapa? Keuntungan dari usaha itu berapa? Kemudian bagi dua. Sebagian untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari rumah tangga, sebagian serahkan kepada saya. Saya akan menyerahkan uang dari panjenengan kepada orang yang berhak. Kepada orang yang berhak dengan menggunakan atas nama panjenengan. Artinya dengan begitu, artinya panjenengan sudah mancing ikan dan bergantung pakan panjenengan
cacingnya itu tadi bagus apa enggak. Jadi nggak usah pakai ponco gaib, nggak usah pakai ilmu pelet, ilmu pengasian, ilmu pengelarisan, nggak usah. Real ini real, ini real. Nah, nggak pakai ponco gaib, nggak pakai ilmu pengelarisan, nggak pakai ilmu pelet dan ilmu-ilmu bla bla lainnya. Tahayul, logika dan real. Sisihkan hasil dagangmu, sisihkan hasil bisnismu, sisihkan hasil usahamu. Kemudian bagi dua, sebagian untuk kebutuhan rumah tangga atau keluarga sehari-hari, dan sebagian serahkan kepada saya. Tidak diserahkan kepada saya pun sama, bisa. Caranya bagaimana Pak Web? Berikan kepada orang yang berhak. Orang yang berhak itu orang yang seperti apa Pak Web? Saya kasih gambaran seperti ini. Hukum kehidupan itu terungkap dimulai sejak adanya istilah wali atau kekasih Tuhan. Pernak-pernik kehidupan atau seluk-beluk kehidupan itu mulai terungkap sejak adanya sejarah wali atau sejarah kekasih Tuhan. Dan salah satu wali yang berhasil mengungkap lika-liku kehidupan, pernak-pernik kehidupan adalah Sunan Derajat. Sebab itu disebut Sunan Derajat. Bukan tanpa alasan beliau disebut atau dinamai Sunan Derajat, itu bukan tanpa alasan. Panjenengan ngerti, paham, tahu apa itu derajat? Beliau mendapat julukan Sunan Derajat. Sunan itu susuhunan. Derajat itu ya kehidupan ini. Kehidupan mewah, kehidupan baik, kehidupan sehat, kehidupan kaya raya, itu namanya derajat. Kehidupan terhormat, itu makna singkatnya derajat. Nah, salah satu wali yang berhasil mengungkap pernak-pernik atau lika-liku kehidupan adalah beliau yang dikenal dengan julukan Sunan Derajat. Pada masanya, ilmu tertinggi adalah yang beliau miliki tentang kehidupan loh ya, bukan ilmu yang lain. Tentang ilmu kehidupan tertinggi pada masanya adalah Sunan Derajat. Seperti apa ilmunya? Saya menulisnya. Berilah tongkat kepada orang yang buta. Berilah tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Berilah pakaian kepada orang telanjang. Dan berilah makan kepada orang yang lapar. Itu ilmu tertinggi di masanya tentang pernak-pernik atau lika-liku kehidupan. Bahkan beliau sampai mendapat julukan Sunan Derajat. Itulah orang yang berhak menerima sebagian hasil dagang bisnis usaha panjenengan. Bagaimana mungkin saya tahu kalau orang itu sedang kehujanan? Bagaimana mungkin saya bisa tahu kalau orang itu sedang telanjang, sedang kelaparan Pak Web? Lawang saya sehari-harinya uplek mulek nunggoni gerobak dagangan.
serahkan ke saya, karena saya orang lapangan, jadi saya tahu. Di setiap keyakinan agama, di setiap kepercayaan agama, ini jadi tumpuan. Dan di dalam kepercayaan atau keyakinan agama, hal ini disebut sedekah. Istilah Arabnya sodakoh. Sodakoh atau sedekah ini lebih tinggi dibandingkan zakat dan fitrah. Karena apa? Karena sedekah atau sodakoh itu bukan sekedar menyumbangkan harta yang dimiliki, melainkan menyempurnakan amal perbuatan. Nah, amal perbuatan ini kan tentang kehidupan, tentang duniawi. Hanya dengan mengeluarkan zakat, hanya dengan mengeluarkan sedekah, hanya dengan mengeluarkan sedekah, hanya dengan mengeluarkan sodako, saya jamin dagangan panjenengan laris manis menguntungkan, bisnis panjenengan lancar menguntungkan, usaha panjenengan lancar menguntungkan. Bisa garansi. Ini terlepas dari yang namanya ego, pamrih, arogan ya. Tidak ada. Tentang sedekah, tentang sodako, itu terbebas dari yang namanya ego, pamrih, arogan, atau ikhlas tidak ikhlas. Dia tidak peduli. Kalau zakat, kalau fitrah, tidak ikhlas, percuma. Tapi kalau sedekah atau sodako, bebas, tidak peduli kita ikhlas atau tidak ikhlas, itu tidak peduli. Ketika zakat itu tersampaikan di tangan orang yang berhak, maka pada saat yang bersamaan amal perbuatannya di kehidupan dunia ini tersempurnakan. Ini goibnya goib, dan saya membuktikannya. Bahkan sampai sekarang masih ada yang rutin memberikan sedekahnya melalui saya, karena dia tahu kalau saya orang lapangan, sehingganya dia yakin saya tahu orang yang tepat untuk menerima sedekah. Dan dia tidak kapok-kapok. Karena apa? Karena setelah memberikan sedekahnya, kembalinya itu wah, sampai-sampai berhubungan lewat telepon dengan saya itu nggak ada waktu, saking sibuknya. Tiap kali dia telepon saya, tiap kali dia WA saya, bersamaan dengan sedekah. Stroke. Kok stroke? Apa jenisnya? Stiker. Kok stiker? Iya. Nah, dengan foto stroke apa jenis? Kok stroke? Stroke kan penyakit. Ya, gitulah. Itu tulisan tanda bukti transfer itu. Tanda bukti transfer itu. Nah, dibarengi dengan foto stroke tanda bukti transfer itu, dia ngetik, Pak Web, tolong sempurnakan penghasilan saya. Ngono tok wis tulisannya. Setelah itu wis angel aku telepon yo ora diangkat. Maksudnya ingin tahu kabarmu bagaimana. Ora iso saking sibuke. Dia rutin tiap bulan, rutin. Dan itu bergantung dari harga dolar, karena dia bisnis. Jadi kalau ya bergantung juga, maksudnya ada kalanya jika uang itu saya rupiahkan jadi 800.000,
juga kalau saya rupiahkan jadi 1 juta. Ada kalanya juga kalau saya rupiahkan itu jadi 1.200.000, 1.500.000, tergantung harga dolar. Itu setiap bulan. Dia rutin dan tidak kapok-kapok. Berartinya kan dia sukses. Nggak, bukan cuma satu. Itu yang di luar negeri. Yang di Indonesia akeh. Dan sepeser pun saya tidak makan. Malah saya kehilangan. Tapi kehilangannya. Ngambil uang di ATM. ATM saya ada pajaknya. Ya. Mengantarkan uang itu ke tangan yang berhak butuh bensin. Ini logika, nggak usah pakai ilmu, nggak usah pakai apalagi pakai ponco gaib kalau urusan seperti itu. Logika. Nggak percaya, tanyakan kepada tokoh agamamu. Ini real. Ini soal sedekah. Kalau dalam istilah NKRI-nya, kalau istilah Arabnya sodakoh. Dan orang Jawa sudah membudayakan sedekah ini sejak zaman leluhur. Tapi tidak ngeh orang Jawa. Baru mulai ngeh ketika manusia yang dicintai Tuhan berhasil mengungkap pernak-pernik kehidupan, yaitu Sunan Derajat baru terungkap. Nembeng mah, oh sedekah ini kita jebule. Nah, sedekah ini banyak macamnya. Ada yang dilakukan sesama manusia, ada yang dilakukan sesama makhluk, bahkan ada yang dilakukan sesama antar dimensi. Maka di Jawa ada istilah sedekah bumi, sedekah laut. Tujuannya apa? Sebenarnya nggak ada tujuannya, karena itulah hukum alam. Nah, alam itu, kehidupan itu timbal balik. Jadi sedekah laut dengan membuang sesaji-sesaji di laut itu bukan musyrik, bukan syirik, dan tidak percuma. Karena memang hukum alam seperti itu. Manusia memberikan penghasilannya kepada hewan-hewan, makhluk-makhluk yang ada di laut. Nah, makhluk-makhluk yang ada di laut memberikan pula, timbal balik, dia memberikan pula. Sehingga para nelayan mendapat penghasilan melimpah ruah. Jadi ketika sesaji-sesaji itu dilarung di laut, dibuat rebutan sama hewan, sama makhluk-makhluk laut. Maaf makhluk. Kok hewan? Itu. Nah, sedekah bumi sama. Ketika kita menyedekahkan apa yang kita miliki kepada bumi, bumi timbal balik akan memberikan kepada kita kesuburan tanah, kenyamanan tanaman dari serangan hama dan lain sebagainya. Itu kehidupan. Jadi kalau mau menghadapi kehidupan, hadapi dengan kehidupan. Dan cara menghadapinya nggak usah aneh-aneh, nggak perlu neko-neko. Yang ilmu pelet lah, ilmu pengasihan lah, yang bertapa di gua inilah, bayar juru kunci seginilah, nggak perlu. Real, lawang alam semesta itu kan real, nyata. Ini logika. Dan setiap kali ada orang yang datang menemui saya terkait itu, nah cara ini yang saya tawarkan. Jadi tidak saya kasih ilmu, tidak saya kasih ponco gaib biar enggak. Cara ini yang saya tawarkan. Enggak perlu puluhan juta, enggak. Ya tinggal dibagi aja hasil dagang atau hasil bisnis, hasil usaha. Nah hasilnya itu dibagi dua. Saya kasih contoh tadi kan, orang luar negeri ukurannya bisnis itu kan ratusan juta, tapi sedekahnya
kalau dirupiahkan hitungan juta. Dan itu luar biasa. Hasilnya itu luar biasa. Bahkan ada yang menyedekahkan penghasilannya 100.000. Ada, rutin tiap bulan kepada saya. Dan walaupun itu 100.000, kan punya orang dan orang lain itu membutuhkan, tetap saya sampaikan kepada yang berhak walaupun 100.000. Padahal untuk menyampaikan uang 100.000, untuk menyampaikan sedekah 100.000 itu bensinnya ora cukup 1.000. Tapi karena saya diberi tugas seperti itu, harus saya lakukan. Dan saya tidak mendapat kerugian di situ. Karena apa? Karena ketika saya melakukan itu, pada hakikatnya kan saya sama. Saya sedang menyedekahkan pikiran saya, hati saya, syahwat saya, tubuh saya, tenaga saya, pengetahuan. Kan bodoh. Saya juga dapat secara otomatis. Nah ini loh hukum kehidupan. Real logika. Nggak aneh-aneh. Nggak perlu kembang telon. Nggak perlu menyan. Enggak. Tidak perlu misik, apalagi apel jin yang harganya juta. Nggak perlu. Ini logika real dan di seluruh agama mengajarkan. Semua agama mengajarkan. Dan hakikatnya sedekah atau sodakoh itu lebih tinggi dibanding zakat fitrah. Kalau zakat fitrah ukurannya pribadi. Dan itu pun hasilnya nanti di akhirat jika gagal sempurna. Nah, bentuk hasilnya tidak seperti yang dijelaskan oleh kebanyakan orang. Kalau kamu nggak punya zakat, kalau kamu fitrah dan bla bla, nanti di sana kamu dapat nasi, dapat korohui. Sukma seseorang itu tidak memiliki kelamin, tidak memiliki syahwat. Misalnya nemu sego ning kono arep apa? Karena sudah memberikan fitrah beras, ning kono nemu tumpeng. Lah untuk apa tumpeng? Itu kalau gagal sempurna, gagal innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kalau berhasil sempurna alias innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya zakat fitrah ku mau muspro ora enek sing ngunduh. Lah wong kembali kepada asalnya. Hasil zakat fitrah itu akan didapatkan kalau gagal sempurna. Nah, bentuk hasilnya di sana, satu misal setelah pengadilan kan keluar dari hukuman, kan dari bumi kan keluar dari penjara katakanlah. Setelah pengadilannya selesai, masuk penjara, masa penjaranya selesai, keluar kan. Nah, ketika keluar melihat pohon beringin, tidak ubahnya villa, sehingganya bertempat tinggal di situ dengan nyaman, tidak kehujanan, tidak kepanasan. Jadi nggak berbentuk tumpeng dua, enggak seperti itu. Melihat jembatan, wah seperti hotel berbintang dan lain sebagainya. Itu bentuk hasil daripada zakat fitrah nantinya kalau gagal sempurna. Kalau berhasil sempurna, berhasil innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya jangan ngarep-ngarep hasilnya lah, wong udah habis, kembali kepada asalnya masing-masing, kok isih ngarep-ngarep hasil zakat fitrah. Seperti itu. Nah, kalau sedekah, enggak. Sedekah adalah urusan di dunia ini. Sedekah atau sedekah adalah urusan tentang kehidupan di dunia dan akan seketika itu. Jadi ketika sedekah atau sedekah sampai di tangan yang berhak, maka seketika itu
Romo membayar mahal, tidak pakai jeda. Ketika sedekah atau sedekah itu sampai di tangan yang berhak, maka seketika itu Tuhan membayar mahal. Ini keajaiban, ini mujizat sedekah atau sedekah. Sebab karena itu orang Jawa membudayakan adat sedekah. Ada sedekah bumi, sedekah laut, sedekah apa mana ya? Sawah ya. Wah ya wong panen kae. Seperti itu. Ini nyata, real, nyata dan real, jaminan. Kenapa? Karena kehidupan di dunia itu adalah karma, sebab akibat. Bahkan ada dulu, waktu saya masih dalam proses pencarian. Ketika itu, saya sedang berkelana, saya sedang bermusafir. Di dalam perjalanan, saya melalui sebuah desa kecil, di mana di desa itu ada perempatan jalan, dan desa itu dikelilingi persawahan yang sangat luas. Di daerah tanah Jawa, Dwipa, Pasundan. Di pojok perempatan jalan, di situ ada 3 orang wanita. Yang di depannya ada rinjing. Rinjing itu apa ya? Bahasa Indonesia ini apa? Rinjing. Wadah dari anyaman bambu. Sekitar 8 rinjing atau 8 keranjang. 8 keranjang. Nah itu isinya bungkusan-bungkusan. Saya nggak ngerti itu bungkusan apa, nggak ngerti. Begitu fajar tiba, matahari mulai terlihat itu. Nah, namanya orang kampung kan pada ke sawah semua. Lewatnya di perempatan itu. Setiap orang yang lewat di perempatan itu, tidak peduli ini orang yang mau ke sawah atau tidak, ngambil 1 bungkus dari atas rinjing itu yang dijaga oleh 3 orang perempuan ibu-ibu itu tadi. Datang lagi lewat ngambil sak buntel, tekone sak buntel, dibuntel nganggo godong gedang gitu. Sak buntel. Saya kira itu jualan. Saya beli. Maksud saya mau untuk sarapan lah, karena saya tahu ada salah satunya itu dimakan di situ. Dibuka ternyata itu nasi lengkap dengan lauk pauknya. Jadi kaya sego wong slametan ngono. Dari sak bungkus ngono wis ono dadar endoke, wis ono mine, wis ono urap, rumbah urap nggih dari daun-daunan itu. Ono peyeke, ono kadang-kadang ono kerupuke. Itu ada sekitar 8 rinjing, 8 rinjing itu muncung bungkusan sego kabeh. Saya kira itu jualan, saya beli. Uang saya ditolak, disuruh ngambil. Sebungkus boleh, 2 bungkus boleh. Saya pun makan, tapi dalam hati saya penasaran. Setelah 8 rinjing nasi bungkus dengan daun itu tadi habis, udah siang, orangnya pulang. Nah, saya nanya-nanya ke salah satu orang di sekitar perempatan. Jawabannya apa? Itu rutin, Mas. Tiap pagi seperti itu. Nah, dibeli, enggak, diberikan. Cuma tiap hari itu, tiap hari seperti itu.
mungkin syaratnya kudu wene sego ning wong tadi dene ben iso sugih. Apa orangnya kaya? Wah, umai tingkat telu mas. Semakin penasaran. Karena penasaran, sebagai seorang musafir perlu bukti real. Sebagai seorang pengembara membutuhkan bukti real, bukti nyata. Setelahnya saya cari rumahnya. Ternyata benar. Rumahnya tingkat 3, 2 lantai untuk dihuni. Lantai yang paling atas itu taman. Setelah saya bertamu dan diterima dengan baik, saya mulai ngobrol di situ. Dan jawabannya, dia meniru buyutnya. Ceritanya dulu buyutnya juga melakukan hal yang sama seperti itu. Dan dia tidak pernah mengalami kekurangan sandang pangan seumur hidupnya. Ceritanya lagi, yang bersangkutan, maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya ya, karena ini soal nama baik ya. Nah, sementara si pelaku sendiri sama. Dia dulu diremehkan orang, dihina orang. Rumahnya terbuat dari bambu. Itu pun numpang di ladangnya orang, di sawah, di pojokan sawah. Dan di pojokan sawah itu ada tanahnya yang kering, yang agak tinggi, tidak tergenang air. Lah itu disuruh menempati orang tersebut. Nah dia buat gubuk di situ. Nah kehidupan sehari-harinya ngasak, ngerti ngasak, nyari bekas sisa-sisa padi panen tiap harinya seperti itu. Itu pun kalau musim panen. Nah kalau padi baru ditanam, ngaplo. Ceritanya seperti itu. Pada suatu ketika dia bermimpi ditemui oleh buyutnya yang sudah meninggal. Dan buyutnya itu kan dulunya seperti itu, ngedum-ngedum ke segoning warga, numpang liwat wis bebas, ndak harus warga dari situ, orang dari manapun yang lewat di situ dikasih. Itu yang dilakukan oleh buyutnya. Nah ketika dia terjaga dari mimpinya, dia ingat kalau buyutnya itu pernah seperti ini dulu. Dan seumur hidup sampai ke anak cucu cicit-cicitnya itu bisa mendapat warisan semua. Nah mungkin dia salah satu keluarga yang diibaratkan endok sak petarangan kuwi ora netes dhewe. Dulunya sama-sama dikasih modal, dapat warisan sama. Ya mungkin karena ketidaktahuannya sehingga modal warisan dari keluarga itu tadi tidak bisa dimanfaatkan, sehingga jadi orang tersisih. Semenjak dia bermimpi ditemui oleh buyutnya itu tadi. Nah hasil ngasaknya ini mas, mau dapat berapapun hasilnya ngasak, hasilnya leles, sisa-sisa padi panen ini tadi diolah menjadi nasi plus lauk pauk sederhana dan diberikan kepada siapapun yang lewat sehabisnya nasi itu. Misalnya hasil ngasake 2 karung, digitukan semua 2 karung itu tadi. Hari demi hari kehidupannya berubah. Sampai bisa beli tanah sendiri, bisa bangun rumah, bisa mengembalikan kepercayaan tetangga-tetangganya yang dulunya menghina jadi menghormati. Dan karena sudah seperti itu sekarang, sehingganya tadi wolung rinjing gue maune ukuran sak kresek, 2 kresek, luang jadinya hasil ngasak sepiro sih Pak. Ini real, jadi dia ndak nyupang, ndak nyari enggak, hanya meniru apa yang pernah dilakukan oleh buyutnya. Itu loh sedekah
seperti itu. Jadi kalau soal urusan dagang bisnis, cukup dengan sedekah saja. Saya bisa menjamin daganganmu laris, bisnismu lancar, usahamu sukses. Nggak perlu pakai minyak telon, minyak telon. Minyak misik, nggak perlu pakai kembang telon, nggak perlu pakai dupa, apalagi apel jin, nggak perlu pakai jambi-jambi, pakai pengasihan, pengelarisan, apalagi wahyu pancagaib, nggak perlu. Bersedekahlah, lakukan sendiri jika panjenengan mengetahui orang yang tepat menerima sedekah. Jika tidak mengetahui, sibuk dan lain sebagainya, serahkan kepada saya dan saya akan pikul beban beban sedekah panjenengan. Jika panjenengan tidak punya waktu karena sibuk dan tidak mengetahui orang yang berhak menerima sedekah, serahkan kepada saya dan saya siap memikul lalu menyampaikan sedekah panjenengan. Saya jamin Romo membayar mahal. Kalau istilah mileniumnya, indahnya berbagi. Indahnya poncolaku, indahnya berbagi. Dan berbagi tak pernah sia-sia. Ini istilah milenium, lagi tenar. Soalnya sekarang saya punya TV jadi tahu kok indahnya berbagi. Kadang-kadang nonton dan ini indahnya berbagi. Oh, iki sedekah iki. Itu. Tapi kalau kesadaran kita terupdate di setiap saatnya, seperti halnya hidup kita yang secara otomatis update di setiap saatnya, pasti ngerti, paham dan tahu tentang lika-liku, seluk-beluk atau pernak-pernik kehidupan. Nah, kalau belum tahu Pak Web, lah itu tadi solusinya. Itu tadi solusinya. Tak bacain lagi solusinya. Berilah tongkat kepada orang yang buta. Jadi kalau mau beri tongkat jangan sama orang yang melek. Itu namanya menghina. Bukan bersedekah, namanya menghina. Orang melek kok dikasih tongkat. Kalau mau ngasih tongkat, kasihkan atau berikan kepada orang yang buta. Karena orang yang buta itu butuh tongkat. Berilah tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Nah, kalau mau memberikan tempat berteduh, jangan kepada orang yang sedang kepanasan atau kepada orang yang sedang ada di dalam rumah. Kalau mau memberikan tempat berteduh, berikan kepada orang yang sedang berjalan kehujanan. Karena orang yang sedang berjalan kehujanan dan bukan orang di sekitar situ, itu butuh tempat berteduh. Berilah pakaian kepada orang yang telanjang. Jadi kalau mau memberikan pakaian, jangan pada orang yang sedang berpakaian. Karena kalau kita memberikan baju kepada orang yang sedang menggunakan pakaian, itu menghina namanya. Ya, kalau baju yang kita berikan lebih baik dari yang dipakai. Nah, kalau yang dipakai, baju yang dipakai itu tadi berdasi, nah kita berikan baju oblong, itu namanya menghina.
telanjang, yang tidak punya baju, yang tidak punya celana. Oh jangankan kaos oblong, lawang kaos singlet wis suwek wae. Matur nuwune ora ilo-ilo. Sarung yang 1 bulan tidak pernah dicuci diberikan untuk orang yang sedang telanjang, itu sangat berharga. Yang terakhir, berikan makan kepada orang yang lapar. Jadi jangan memberi makan kepada orang yang kenyang, orang yang rumahnya gedong, yang naiknya motor, mobil. Karena kalau kita memberi makan kepada mereka, ya sepodo karo ngenyek nih mau. Sekalipun mereka sedang lapar. Mereka punya sesuatu untuk menghilangkan laparnya. Jadi tidak bisa dimasukkan dalam kategori ilmu kehidupan. Itulah kehidupan dan itulah titik tujuan sedekah atau sedekah yang tepat. Kalau tepat, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, seperti yang pernah diamalkan, disiarkan oleh Sunan Derajat, saya jamin, tanpa sesaji, tanpa minyak, tanpa kembang, tanpa ilmu, apalagi wahyu pancagaib. Lawang ini tentang hukum real, hukum nyata. Jadi saya tidak akan pernah membuat konten video menggunakan wahyu pancagaib untuk melariskan dagangan. Tidak akan pernah. Karena apa? Karena mengelariskan dagangan itu bisa ditempuh dengan cara lain, yaitu sedekah atau sedekah. Ada mujizat dan keajaiban di dalam sedekah atau sedekah. Sebab itu orang Jawa khususnya membudidayakan sedekah, dan orang-orang beragama mengutamakan sedekah. Nah, berarti kesimpulannya agar supaya tidak mengalami ketidaktahuan, ketidakpahaman, ketidakmengertian tentang pernak-pernik lika-liku kehidupan di dunia ini, maka update-lah terus kesadaran kita di setiap saatnya agar sesuai dan sama dengan hidup yang setiap waktunya selalu update. Itu kehidupan saya. Jadi secara spiritual saya tidak cuma ngomel, saya juga ada tanggung jawab. Sewaktu-waktu ada tanggung jawab menyampaikan sedekahnya seseorang kepada yang berhak. Dan dengan ini saya pamrih, berharap panjenengan pengetahuannya bertambah.
melakukan update selalu tentang kesadaran pribadi. Karena hanya dengan begitu, metik kehidupan kita akan aktif. Kehidupan seorang putro kekutangannya Romo itu sesungguhnya metik, otomatis, bukan manual. Dan metik atau otomatis tersebut tidak akan aktif jika kesadarannya kadaluarsa. Dan saya rasa padangan kita malam ini cukup. Untuk yang masih menekung, selamat berjuang. Motivasi saya masih tetap sama, yaitu 2 lembar kertas yang saya tulis dan saya tempelkan di dinding belakang saya. Untuk panjenengan yang bukan menekung, latih apa yang kita praktekkan sore tadi di Ororombo. Di luar itu, update-lah kesadaran panjenengan di setiap saatnya. Selanjutnya untuk Katang dari Gunung Kidul. Oke, mulai malam ini panjenengan bisa langsung ikut manekung, namun sebelum ikut manekung, asma sejati panjenengan dilungguhkan dulu. Setelah dilungguhkan asma sejatinya, nanti akan diberi tahu tentang cara-cara, teknik-teknik dan aturan manekung. Mas ngatikin. Siap nggih? Monggo langsung mawon mlebet teng aula nggih. Tapi pami badhe teng toilet ya.